Ana Nafiza. Izin menjawab dokter, bencana alam contohnya seperti tsunami yang memakan banyak korban seperti itu dokter, atau longsor? Ya, jadi contoh yang tsunami di Aceh ya, yang hampir 4 juta orang meninggal. Kemudian juga sama kecelakaan mobil. Ini ada salah satu contoh dari terkait kecelakaan mobil. Jadi salah satu contoh yang diberikan pada saat ujian OC. Dia sampaikan begini, ada seorang duduk di naik ke dalam bus ya, kemudian duduk di depan, kemudian bus tersebut menabrak motor dan kemudian kepala orang yang tertabrak tadi, pengemudi motor itu masuk ke bannya. Kemudian dia melihat kepala itu pecah ya. Nah, itu salah satu bentuk kecelakaan motor yang harus ekstrim. Jadi dia bukan hanya kecelakaan motor biasa. Kemudian juga didiagnosis mengalami penyakit berat yang mengancam kehidupan, itu juga dimasukkan. Ini kalau menurut DSM 4TR ya. Nah, ini faktor risiko disebutkan bahwa PTSD itu lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Ini berdasarkan faktor risiko lebih memungkinkan. Kemudian adanya gangguan psikiatris sebelum trauma, misalkan GAD, gangguan cemas menyeluruh, gangguan campuran cemas depresi, dan lain-lain. Kemudian adanya trauma masa kanak. Dia nggak sebutkan traumanya harus seperti apa. Jadi misalkan kekerasan, ya, penganiayaan pada anak, neglect, penelantaran, dan lain-lain. Itu meningkatkan risiko orang untuk mengalami PTSD lebih mudah dibandingkan orang lain. Kemudian ciri kepribadian ambang, paranoid, dependen, dan antisosial ini juga dianggap lebih mudah untuk mengalami kemungkinan dia PTSD. Kemudian punya karakter. Jadi bukan ini kan kepribadian, ini karakter, beda ya. Karakter yang bersifat introvert, yang tertutup atau lebih sering menyendiri, lebih sering ingin sendirian, social withdrawal, adanya problem menyelesaikan diri itu mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mengalami seperti ini. Kemudian adanya kebutuhan emosional tidak terpenuhi secara bermakna. Jadi misalkan masih berhubungan dengan trauma kanak ya atau pada remaja. Jadi dia tidak ada love object dan lain-lain. Itu akan lebih mudah, lebih berisiko untuk mengalami PTSD. Nah, ini etiologi faktor yang dianggap berperan sehingga terjadi PTSD itu. Pertama harus ada distress. Tadi distressnya harus katastrofik ya, jadi harus satu kejadian yang luar biasa menurut sebagian besar orang ya. Jadi semua orang kalau mengalami, misalkan contoh pada saat tsunami Aceh, jadi ada misalkan suami istri, nah suami itu mengalami di mana istrinya meninggal tapi nggak bisa kemana-mana karena dia terisolir. Jadi mulai melihat istrinya kesakitan, istrinya meninggal, sampai proses pembusukan dia nggak bisa kemana-mana. Ya itu jadi distress. Kemudian ada faktor psikodinamik. Jadi tadi yang berhubungan dengan hal-hal kejadian sebelumnya. Ya misalkan trauma pada masa kanak, ciri kepribadian dia dan lain-lain. Kemudian ada faktor biologis. Jadi di sini disebutkan beberapa teori yang dianggap berperan untuk memudahkan orang mengalami PTSD. Contohnya misalkan sympathetic nervous system alterance itu dianggap lebih mudah, orang yang dengan gangguan seperti ini lebih mudah untuk mengalami PTSD. Kemudian neuroendokrin di sini terkait dengan hormon-hormon tertentu, misalkan tiroid dan lain-lain. Kemudian ada gangguan berhubungan dengan tidur. Kemudian ada juga faktor-faktor yang dilihat dari struktur dan fungsional otak. Misalkan pada amigdala, korteks cerebri, dan lain-lain. Nah, ini perhatikan perbedaan stres biasa dan stres PTSD. Ya. Yang sebelah kiri stres biasa atau umum, sebelah kanan stres pasca trauma atau stres traumatik. Ini contoh stres biasa. Ada perubahan yang terjadi secara perlahan atau bertahap. Ini kalau stres biasa. Sedangkan stres pasca trauma itu perubahan terjadi sangat mendadak, sering dalam bentuk kehilangan atau kesakitan. Jadi orang tidak memungkinkan untuk beradaptasi terkait dengan stres yang dia alami karena kejadiannya sangat cepat ya. Kayak tadi misalkan tahu-tahu dia diculik, tahu-tahu dia misalkan mengalami trauma, misalkan terjadi bencana alam dan lain-lain. Kemudian ini menyebabkan masalah yang umumnya dapat diselesaikan sejalan dengan waktu, ya.
Misalkan konflik dengan pasangan atau pacar dan lain-lain. Ya, jadi dia akan pelan-pelan dengan berjalan waktu, masalah tersebut pelan-pelan akan berkurang. Ini sangat mengagetkan, ya, karena dia mendadak tadi, nggak ada kesempatan orang untuk beradaptasi, menyebabkan shock, mengguncang sistem individu atau kelompok. Ya, atau sistem masyarakat harus berubah. Kalau dia tinggal satu kampung, kemudian mengalami tsunami, atau mengalami banjir, atau terjadi gempa bumi, dan lain-lain, sistem itu sendiri terganggu. Ya. Yang terkena mampu berencana dan mengambil keputusan, karena ada waktu tadi. Ya. Jadi dia berpikir misalkan apa yang harus dia lakukan. Misalkan ini, atau dia misalkan kecopetan. Ya. Kan nanti dia punya waktu apa yang harus dia rencanakan, apakah misalkan meminjam uang dulu dan lain-lain. Dia bisa mengambil keputusan tapi tidak buru-buru. Kalau ini enggak, menimbulkan rasa tak berdaya yang sangat kuat, tidak tertahankan. Tadi misalkan kecelakaan melihat orang tuanya kegilas misalkan, atau orang kehilangan, ya. Tadi sebelumnya dia bayangkan orang tuanya biasa-biasa aja. Kemudian satu orang dan orang lain terkena itu bisa dipengaruhi secara berbeda. Ya, bergantung bagaimana dia melihat masalah tersebut, ya. Sedangkan ini menyebabkan teror, menakutkan hampir semua orang. Kayak tadi misalkan kalau orang diculik, kemudian orang tersebut mendapatkan penyiksaan berulang-ulang, kemudian dia tidak tahu apakah dalam penculikan ini dia masih bisa hidup atau nggak bisa hidup, ya. Ini tidak sampai menimbulkan trauma kalau stres biasa. Sedangkan ini keterampilan karakteristik trauma itu terjadi kesiagaan terus-menerus, ya, terkait dengan trauma tadi. Kemudian perasaan seperti mengalami kembali peristiwa. Nanti kita lihat ya tanda gejalanya. Mati rasa, perasaan tidak tersambung dengan realita dan lain-lainnya. Ini tampilan klinis dari PTSD. Jadi ada 3 gejala utama, ada re-experience, ada avoidance, ada hyperarousal. Jadi 3 tampilan klinis, ya. Kalau ujian USC beberapa waktu yang lalu dia tidak menanyakan apa-apa, tapi intervensi apa yang harus dilakukan terkait dengan gejala re-experience, ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini, bagaimana kita tahu atau bagaimana cara kita menghadapi gejala ini, ya. Jadi gejala re-experience itu ingatan mengenai masalah. Jadi misalkan tadi, ya, masalah perkosaan, serangan militer dan segala macam, ada kilas balik. Jadi bolak-balik gejala tersebut muncul kembali. Mimpi buruk yang sering muncul mengenai trauma. Nah, ini yang pernah di ujian usia itu dia mendidik. Didiknya dengan apa tuh? Ya, jadi terkait dengan mimpi buruk. Mimpi buruk itu apa namanya, Anissa? Apa, Anissa? Mimpi buruk itu apa namanya? Apa, Nisa? Kan terkait mimpi itu ada 2, ya. Ada night terror, ada nightmare. Apa bedanya, Anissa Adelia? Mohon maaf dokter, izin menjawab. Saya kurang paham dok terkait perbedaan 2 mimpi tersebut. Nanti akan saya baca lagi dok lebih lanjut. Jadi ini kan udah pernah kuliah blok neuropsikiatri, ya? Udah belum? Udah dok. Dibaca lagi, ya. Jadi saya ulangi lagi. Saya nggak mau lagi pada saat nanti koas saya harus ulang-ulang lagi, ya. Itu udah pernah saya sampaikan di blok neuropsikiatri. Ya, jadi dia nanti di sini ada 2. Nanti dilihat baca, ya, apa itu nightmare atau itu night terror. Yang mana dia? Memang mimpi buruk di sini apakah nightmare atau night terror, ya. Kemudian ada gejala avoidance, menghindari tempat-tempat yang mengingatkan kejadian atau hal-hal tersebut, ya. Kehilangan ketertarikan pada aktivitas, jadi terutama kita lihat hobinya dan lain-lain. Kemudian memiliki masalah dengan mengingat peristiwa yang berbahaya. Ini saya contoh, ya. Jadi ini saya pernah sekitar berapa minggu yang lalu, saya menjadi saksi ahli di salah satu kabupaten di Lampung ini, ya, terkait dengan perkosaan pada anak, kekerasan seksual pada anak. Nah, orang yang mengalami kekerasan seksual, apalagi yang melakukan ke dirinya itu lebih dari 1 orang, ya, kemudian itu jadi katastrofik, dia umumnya untuk menghindar, untuk mengingat kejadian tersebut, ya.
karena kejadian tersebut merupakan trauma. Tapi nanti di pengadilan justru dia harus dimintakan mengingat, dia harus menjelaskan, yang sedangkan yang mendengarkan itu bukan hanya satu orang ya, jadi bisa hakimnya, hakim itu ada 3 hakim, bisa jaksa dan lain-lain ya, itu bisa menimbulkan masalah baru ya, karena pasien tersebut sebenarnya coba tidak mengingat ya, karena kalau kita paksakan itu memunculkan lagi traumanya ya. Kemudian ada gejala hyperarousal, jadi di sini bisa berhubungan dengan masalah tidur ya, masalah dalam konsentrasi. Jadi yang bersangkutan ini kalau membawa kendaraan jadi lebih berbahaya ya, karena konsentrasinya buruk. Kemudian irritable, jadi mudah marah ya, dan lain-lain. Sulit mengingat sesuatu, jadi dia sering kayak seperti lupa. Kemudian peningkatan tendensi, reaksi terjaga, kemudian ada hypervigilance terhadap ancaman itu sendiri. Ini tampilan klinis dari PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Nah, ini ada batasan, jadi kita akan ada 2, ada yang pakai PPDGJ, pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa, atau DSM ya. Jadi sebutkan ada batasan, sedikitnya harus terdapat 1 gejala re-experience. Jadi tadi kan ini ada 1 ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan lain-lain ya. 3 gejala hyperarousal, 3 gejala avoidance, dan 3 gejala hyperarousal, dan berlangsung paling sedikit 1 bulan ya. Ini syaratnya harus disebabkan oleh distress. Jadi distress itulah stres yang negatif, jadi bukan karena faktor lain yang signifikan atau kekurangan fungsional untuk mendiagnosis suatu PTSD. Ini syaratnya ya. Kalau dia lebih dari 3 bulan baru kita sebut kronik, jadi kita nggak menghitungnya 6 bulan ya. Sedangkan DSM-5, jadi kan tadi ada DSM-4-TR, ada DSM-5, ini yang terakhir. Orang telah terpapar dengan satu kejadian yang traumatik, di mana orang bisa mengalami, itu menurut DSM-5 ya, bisa dia yang mengalami, atau dia hanya menyaksikan, atau dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang berupa ancaman kematian. Ya misalkan kecelakaan, hampir aja misalkan dia yang kebunuh misalkan ya, hampir aja lehernya misalkan kepotong misalkan. Kemudian cedera yang serius atau ancaman kepada integritas fisik diri sendiri atau orang lain. Ya ini menurut DSM-5. Respon berupa takut yang kuat, rasa tidak berdaya atau horor. Nah, sedangkan pada anak diekspresikannya justru perilaku yang kacau atau teragitasi. Ini contoh seperti kejadian di Lampung Selatan ya pada saat tsunami. Jadi perilaku anak itu dilihat oleh masyarakat itu jadi nakal. Padahal itu bukan ya, itu perilaku kacau yang berhubungan dengan PTSD tadi. Kemudian kejadian traumatik secara menetap dialami kembali dalam satu atau cara berikut. Jadi dia bisa muncul kembali dalam beberapa hal sebagai berikut. Ada namanya rekoleksi, ya, jadi timbul kembali. Jadi dia dapat muncul kembali ingatan terkait traumatik tadi yang membuat orang menderita, tidak nyaman, mengganggu tentang kejadian, termasuk bayangan, pikiran, atau panca indera. Nah, kalau anak biasanya dilihat dari permainan yang dia berulang-ulang memainkan hal tersebut dengan tema atau aspek trauma. Ya, misalkan kalau dia mengalami perkosaan, ya, misalkan pada anak atau remaja tersebut, nanti yang dia lakukan adalah berulang-ulang kalau main tema tentang, misalkan tentang gambaran seperti pelaku yang melakukan tindak kekerasan pada diri dia. Kemudian mimpi menakutkan yang berulang tentang kejadian traumatik. Pada anak-anak mungkin terdapat mimpi yang menakutkan tanpa insiden dapat dikenali. Ya, jadi kalau sebagian orang masih bisa mengingat tahapan-tahapan dari kejadian tersebut, pada anak tidak seperti itu ya. Kemudian berkelakuan atau merasa seakan-akan kejadian traumatik itu terjadi kembali. Kemudian penderitaan psikologis yang kuat yang saat terpapar dengan tanda internal atau tanda eksternal yang menyimbolkan atau menyerupai suatu aspek kejadian traumatik. Ya, jadi ini. Kemudian ada reaktivitas psikologi saat terpapar. Ya, jadi saat dia mengalami dengan tanda internal dari dalam diri dia sendiri atau eksternal
yang menyimbolkan atau menyerupai suatu aspek kejadian traumatik. Kemudian ada penghindaran stimulus yang persisten, yang berkelanjutan, yang berhubungan dengan trauma dan kaku karena responsivitas umum ya, yang tidak ditemukan sebelum trauma. Seperti yang ditujukan oleh 3 atau lebih hal berikut. Jadi ada usaha untuk menghindari pikiran. Jadi pikiran yang muncul terkait dengan trauma tadi dia usahakan untuk dia hindari. Perasaan atau percakapan yang berhubungan dengan trauma. Jadi kalau orang bicara terkait misalkan dengan tsunami, air bah, ya dia akan coba memindahkan topik pembicaraan yang lain. Orang dalam pikirannya ada muncul terkait dengan tsunami, dia akan coba untuk menghindari pikiran tersebut. Kemudian usaha untuk menghindari aktivitas, tempat, atau orang yang menyadarkan rekoleksi dengan trauma tadi. Ya. Kemudian tidak mampu untuk mengingat aspek penting dari trauma. Ini tadi saya bilang, yang repot itu kalau ada kejadian-kejadian hukum ya, biasanya penegak hukum itu memaksa untuk mengingat lagi kejadian yang ia alami. Kemudian hilangnya minat atau peran serta yang jelas dalam aktivitas yang bermakna tadi. Jadi biasanya misalkan terkait dengan hal-hal permainan atau misalkan orang lain berlibur ke pantai, dia nggak mau, dan lain-lain ya. Ada perasaan terlepas atau asing dari orang lain, rentang afek yang terbatas, jadi tidak mampu memiliki perasaan sayang dan lain-lain, perasaan bahwa masa depan menjadi pendek. Jadi dia merasa ada terkait karir, menikah, dan lain-lain itu akan sulit untuk ia dapatkan ya. Kemudian gejala menetap adanya peningkatan kesadaran yang tidak ditemukan sebelum trauma, jadi dia lebih alert, seperti ditunjukkan dengan 2 atau lebih hal berikut ini ya. Jadi kesulitan untuk tidur atau tetap tertidur, jadi sulit untuk tidur ya, atau dia kebanyakan tidur ya, jadi bisa insomnia atau kebalikan. Ada iritabilitas atau ledakan kemarahan, jadi mudah meledak, mudah marah ya, dan lain-lain. Kemudian gangguan konsentrasi, kemudian awareness-nya berlebihan, kewaspadaan berlebihan, respon kejut yang berlebihan, jadi dia mudah kaget dan lain-lainnya. Nah, kemudian lama gangguan itu adalah lebih dari 1 bulan. Gangguan menyebabkan berita yang bermakna secara klinis, baik dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi lain ya. Nah, sedangkan PPDGJ 3 memasukkan dia sebagai 431. Nah, ini baru disebutkan 6 bulan. Jadi kalau tadi yang menyampaikan, ada yang nyampe itu menurut si PPDGJ. Kalau dia baru, kalau dia sudah pernah, itu nggak bisa disebutkan 6 bulan. Jadi itu bentuk timbul kembali ya. Kemungkinan diagnosis masih dapat ditegakkan apabila tertundanya waktu saat kejadian. Jadi kalau kita menghitung, kemudian ada kemungkinan salah dalam menghitung menentukan pertama sekali trauma, itu bisa lebih dari 6 bulan. Nah, ini kemudian sebagai bukti tambahan, selain trauma harus ada bayang-bayang atau mimpi, yaitu atau kita sebutnya flashback terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian ada gangguan otonomik, ya misalkan berdebar-debar, keringat dingin, kemudian gangguan afek dan kelainan tingkah laku yang mewarnai diagnosis tapi tidak khas. Jadi maksudnya bukan hanya milik PTSD, karena ini bisa juga pada somatoform dan lain-lain. Kemudian ada suatu sequelae, menahun yang terjadi lambat setelah stres yang luar biasa. Jadi setelah beberapa tahun setelahnya dia akan menyebabkan ada gejala siksa ya. Nah, di sini disebutkan salah satu ada kemungkinan ada perubahan kepribadian yang berlangsung perlahan-lahan, jadi bisa bertahun-tahun baru muncul. Ini tata laksana. Jadi tata laksana PTSD itu ada 2, ada psikofarmaka, ada psikoterapi. Oke. Vivaldi, contoh dari psikofarmaka apa yang mau diberikan? Mungkin bisa diberikan anti-ansietas dok. Jenenge opo? Mana ada resep tulis anti-ansietas? Apa ya? Lupa saya dok. Arif apa? Arif apa Arif?
Arif Ristia ya. Apa Arif? Izin dok, mungkin fluoxetine dok. Apa? Fluoxetine. Fluoxetine, bukan fluoxetine, fluoxetine ya. Apalagi Burdadi. Halo Burdadi, apalagi? Kan saya bilang kalau nggak tahu bang saya ya, biar nggak tahu biar cepat saya pindah ke yang lain ya. Tahu apa enggak Burdadi? Tahu apa enggak? Saya izin menjawab dok. Ya apa? Rifki dok, untuk fisikofarmakanya boleh dikasih SSRI atau yang triksiklik? SSRI itu banyak. Apa contohnya? Apa? Bisa fluoxetine, bisa sertralin dok. Apa bedanya tadi? Triksiklik sama SSRI? Bedanya kalau SSRI itu menghambat di serotonin apa ya? Detailnya saya belum baca dokter. Memangnya cemas itu di serotonin apa dia bilang tadi apa? Serotonin. Depresi apa neurotransmitternya? Cemas itu apa neurotransmitternya? Oke, saya lanjut lagi aja. Ada baca ya. Mohon maaf dok, tadi keputus dok koneksinya dok. Ya sekarang jawab. Baik dok, jawabannya sertralin dok. Sertralin itu sebagai apa di situ? SSRI kan selektif serotonin reuptake inhibitor. Seperti carbamazepine dok. Carbamazepine dok. Carbamazepine itu digunakan sebagai apa? Sebagai mood stabilizer ya. Ini kan kelompok cemas, bukan kelompok mood stabilizer. Nanti ada lihat lagi ya. Nanti kita bahas terkait dengan obat. Oke, ini sekarang kita psikofarmaka. Ini disebutkan memang secara garis besar ada SSRI. Nanti lihat apa ya, selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi dia menghambat pada saat pengambilan kembali serotoninnya. Tapi dia bukan hanya satu-satunya berhubungan dengan serotonin. Misalkan di sini trisiklik amitriptilin ya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah serotonin ya yang dia intervensi, tapi di sini juga terkait dengan GABA ya yang dia intervensi. Nah, bedanya apa nih SSRI dengan trisiklik dan lain-lain? SSRI ini ya karena dia berinteraksi lebih ke banyak serotonin, jadi dia cara kerjanya itu mengontrol serotonin sehingga butuh waktu yang lebih panjang. Tapi dia lebih efektif dibandingkan amitriptilin. Amitriptilin kerjanya cepat ya, pada saat diintervensi dia berespon, tapi efek sampingnya banyak, kemudian dia nggak bisa untuk long term mengontrol cemas dalam jangka waktu yang panjang. Ini gambaran contohnya, kemudian ada beberapa terapi yang lain. Jadi nggak bisa hanya farmakoterapi, juga harus psikoterapi. Nah, kita lihat contoh ya. Jadi dia selektif serotonin reuptake inhibitor, itu contoh sertralin fluoxetine, dia masuk kelompok garis pertama. Ya, jadi dari awal dan dia memang panjang. Tapi untuk kerja, maksud saya langsung diberikan kemudian berespon, dia butuh waktu. Walaupun setelah diberikan dia akan bertahan lebih lama karena kita tahu PTSD itu panjang. Kemudian dianggap dia lebih efektif, kemudian tolerabilitasnya lebih aman, tapi saya ulangi dia kerjanya apalagi kayak fluoxetine itu dimakan bukan langsung berespon, dia butuh waktu sekitar 1 minggu ya. Jadi dia mengurangi gejala PTSD selain gejala kecemasan ataupun depresi. Karena PTSD itu masuk kelompok gangguan neurotik ya, kelompok gangguan cemas. Contoh lagi bisa digunakan oleh buspirone, cuma di Indonesia ini sulit ya. Bahkan sebagian sudah mengasumsikan sudah nggak ada lagi. Nah, beberapa penelitian
Ya, dia memiliki tata laksana yang lebih baik, cuma cara kerjanya yang beda ya. Jadi dia lebih ke GABA dan lain-lain. Nah, kemudian ada golongan antidepresan yang lain, ini contohnya tricyclic tadi, kemudian atipikal, ada contohnya trazodone, mirtazapine, ada juga MAOI, cuma ini efek sampingnya yang kadang-kadang dianggap merugikan ya, lebih banyak merugikannya daripada menguntungkan. Nah, sekarang pemberian antidepresan dilakukan melalui beberapa tahapan, jadi nggak sekaligus. Jadi pertama, kita lakukan dosis inisial dulu dari dosis yang kecil, kemudian kita lakukan titrasi, jadi pelan-pelan kita naikkan dosisnya, jadi nggak sekaligus. Nah, setelah itu dilakukan stabilisasi dosis. Jadi misalkan kita pakai awal-awal, dosis inisial yang paling kecil, misalkan memberikan fluoxetine diberi 10 mili, kemudian kita naikkan pelan-pelan, 20 misalkan, belum efektif, misalkan kemudian lagi 30, nah 30 efektif, terjadi stabil, kemudian kita lakukan untuk maintenance ya. Nah, setelah itu baru kita turunkan pelan-pelan, tapering off ya, di mana dosis dan pemberian bisa berbeda-beda. Jadi tapering off ini itu tidak sama, misalkan dalam saat kita memberikan sertralin, fluoxetine, fluvoxetine, escitalopram, citalopram dan lain-lain. Nah, sedangkan psikoterapi itu ada screening gangguan psikiatri yang timbul bersamaan dengan gangguan penilaian risiko bunuh diri terutama. Ini harus kita lakukan psikoterapinya. Kemudian dalam psikoterapi ini ada beberapa model, ada namanya terapi paparan. Jadi dia diberikan dari apa yang ia ingin hindari, tapi pelan-pelan ya. Jadi nggak langsung diberikan sekaligus. Kalau dia diberikan sekaligus paparannya, itu otomatis akan terjadi full blown. Kemudian terjadi restrukturisasi kognitif, ini juga bisa kita lakukan sehingga persepsi dia terkait dengan kejadian itu berubah. Kemudian bisa juga kognitif behavior terapi, jadi kita mengintervensi kognitifnya agar perilakunya berubah ya. Kemudian ada juga di sini psikoanalisis. Ini hal yang perlu dipertimbangkan dalam terapi PTSD. Ya, pertama, PTSD merupakan gangguan kronik yang sering berulang. Ada beberapa jurnal menyebutkan PTSD ini akan berlangsung terus seumur hidup ya. Jadi dia bisa bagus setelah waktu yang sangat lama atau kambuh lagi. Jadi dia ada jurnal menuliskan seperti tadi. Jadi dia bisa kita kontrol dengan waktu yang sangat panjang, tapi bukan berarti dia hilang. Itu ada beberapa jurnal menyampaikan seperti itu. Kemudian dianggap SSRI ini merupakan pilihan pertama. Jadi yang saat ini bukan kita yang lebih cepat bekerja itu adalah escitalopram ya. Terapi efektif itu harus dilanjutkan minimal 12 bulan atau 1 tahun minimal ya. Kalau dia sudah efektif. Ada lagi namanya exposure terapi, terapi psikososial ya, yang paling dianggap yang paling baik yang kita pilihkan, dan itu kita pertahankan minimal 6 bulan. Ini kesimpulan, jadi dia masuk kelompok neurotik ya, kalau kita tahu F0 itu masuk GMO, F1 masuk nafza, F2 narkoba, ini masuk ke kelompok neurotik F3, F4. Perbedaan utama dibandingkan kelompok neurotik lain terkait dengan adanya harus ada stresor traumatik tadi, atau kita sebut sebagai katastrofik tadi. Dan dia memiliki gambaran klinis yang khas. Ya, tadi yang disebutkan ada avoidance, ya, ada namanya re-experience dan lain-lain. Dan dia harus terapi multimodal. Jadi nggak bisa hanya obat saja, tapi juga yang lain. Ya. Oke, sebelum saya pindah terkait dengan emergency psikiatri, ada yang mau tanya dulu? Atau saya nanya lagi? Izin bertanya, dokter. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarissa Rahma, dok. Izin bertanya tentang penyakit PTSD ini sendiri. Tadi seperti yang dokter jelaskan bahwa bisa jadi... Sebentar. Kenapa ada bilang penyakit? Kalau disease namanya, ini kan disorder, gangguan. Iya. Iya, gangguan PTSD, gangguan stres pasca trauma ini, dok. Jadi tadi dokter bilang kalau misalnya ini bisa terjadi karena ada gangguan psikiatrik sebelumnya gitu. Misalnya dia pernah dia pernah mengalami major depression gitu, dok, atau hal yang lainnya terkait
psikiatrinya. Nah, itu perjalanan penyakitnya bagaimana, Dok, sehingga sampai kepada PTSD ini sendiri. Terima kasih, Dok. HP itu siapa jadi berdengung ya? Jadi gini deh, kan tadi saya sampaikan itu faktor yang dianggap berperan. Jadi bukan dia berkelanjutan, bukan dalam tanda kutip orang yang mengalami misalkan ya gangguan stres, gangguan penyesuaian dan lain-lain, kemudian dia berkembang, bukan. Tapi orang yang mengalami masalah psikiatri sebelumnya, misalkan depresi dan lain-lain, ya kalau kita tahu orang-orang yang bermasalah dengan gangguan kejiwaan itu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Bisa karena coping mekanismenya dan lain-lain, atau ego strength-nya. Nah, orang-orang yang pernah mengalami terkait dengan gangguan kejiwaan sebelumnya itu lebih mudah untuk mengalami PTSD dibandingkan dengan orang yang enggak, ya. Jadi dianggap faktor yang berperan terjadinya PTSD. Jadi bukan dia berkelanjutan tuh. Kalau misalkan orang dengan MDD, Major Depression Disorder, kemudian ke PTSD ya nggak bisa. Dia harus tetap ada syaratnya, harus ada katastropik. Ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada katastropik ya nggak bisa. Tapi dia akan jauh lebih mudah dibandingkan orang yang nggak ada masa lalunya bermasalah dengan masalah-masalah kejiwaan, misalkan kekerasan pada saat dia kecil ya, orang tua misalkan ayah yang sangat dominan, yang sering melakukan kekerasan, yang apa yang diinginkan harus dipenuhi, misalkan oleh orang tuanya ya, ayahnya terutama, ya, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau nggak ada orang dengan dalam tumbuh kembangnya tidak mengalami kekerasan atau hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan pada saat dia kecil dulu. Ada lagi yang mau tanya? Baik, terima kasih, Dokter. Ya, silakan. Beni, ada yang mau tanya, Beni? Tidak, Dok. Oke, kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan dulu terkait dengan emergensi psikiatri. Ini kan banyak ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Oke, ini kegawat daratan psikiatri. Kelihatan apa enggak? Jason, kelihatan apa enggak Jason? Terlihat, Dok. Oke. Coba ceritain dulu Jason, apa sih disebut dengan emergensi psikiatri itu? Apa yang dibayangkan? Suatu keadaan psikiatri yang harus ditangani segera, Dok, kalau emergency. Jadi misalkan apa tuh? Mungkin sesuatu yang mengancam nyawa, Dok, misal pasien ingin bunuh diri atau bagaimana, Dok. Itu yang seperti bayangan saya, Dok. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Selain membunuh diri, apalagi kira-kira? Hairunisa, Lidiani, Hairunisa. Apalagi? Izin menjawab, Dok. Kita dulu Liliani, ada nggak namanya Liliani Hairunisa? Ada, Dok. Kurang tahu, Dok. Yang dibayangkan saya juga untuk pasien yang ingin melakukan percobaan bunuh diri, Dok. Oke. Tapi siapa tadi mau jawab? Saya, Dok. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijaya. Ntar Mika itu bikin orang sakit. Apa tadi? Ada jawabnya? Mungkin ini, Dok, kecenderungan untuk melukai orang lain
kerusakan properti dan juga kecenderungan melukai diri sendiri, Dok. Namanya apa itu? Cenderungnya apa? Oke, udah kita mulai aja ya, kan sebentar ini slide-nya banyak, nggak apa-apa. Jadi adik minimal kan berusaha berpikir dulu, jadi itu insya Allah lebih mudah diingat dibandingkan kalau hanya saya ngomong terus ya. Karena saya ngomong terus itu dibandingkan kalau nggak ada di induksi pikirannya lebih mudah lupa ya. Oke, ini kegawat daruratan psikiatri. Tadi kan ada kalimat segera ya. Suatu keadaan yang ditandai oleh adanya gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku. Jadi ada 3 nih, pikiran bisa perasaan yang memerlukan perhatian intervensi segera. Ya. Nah, ini ada 2 nih faktornya. Kegawatan daruratan psikiatri itu ada 2. Jadi ada gaduh gelisah tadi yang disebutkan oleh tadi siapa yang bilang yang merusak dan lain-lain, itu namanya gaduh gelisah ya. Jadi kalau di diagnosis pasien itu kalau ada nanti pada saat kepanitraan klinik, jadi alasan dirawat jangan ada bilang ada suara-suara itu udah setahun yang dibawa ke sini kenapa? Habis nonjok bapaknya itu gaduh gelisah, yang bakar rumah dan lain, gaduh gelisah. Ya. Jadi kalau nanti ada yang ngebuat naskah itu disebutkan jateng itu misalkan keluhan utama gaduh gelisah cukup ya. BPJS juga sama mintanya itu gaduh gelisah. Yang kedua tentang suicide tadi yang disampaikan oleh temannya tadi ya. Nah, gaduh gelisah kita bagi lagi ya, ada namanya agitasi, ada namanya agresif, ada namanya violence ya. Jadi ini beda ya. Ada 3, apa itu agitasi, apa itu agresif, ada itu violence ya. Harus ada ingat ya, kalau orang sampai dibawa ke rumah sakit juga dengan gaduh gelisah, kemudian masuk kelompok F2, kalau ada melakukan kekerasan ke dia, ada akan bisa digugat oleh keluarganya. Tapi dia melakukan kekerasan ke orang lain nggak bisa ya digugat, karena yang bersangkutan sedang mengalami kejadian yang nggak bisa dia kontrol. Nah, ini gaduh gelisah, percobaan bunuh diri. Kalau kita masukkan algoritmanya, dia seperti ini ya. Jadi dari mulai delirium F0 bisa, ini F0 bisa, F1 bisa, F2 bisa dan lain-lain. Ya, jadi dia bisa. Delirium itu bisa juga menampilkan gaduh gelisah. Ya. Kemudian demensia juga bisa. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan COVID ya. Jadi kemana sudah ya Kemas ya. Agustinus, ya pada kasus-kasus misalkan orang dengan COVID-19, dia gaduh gelisahnya kenapa kira-kira Agustinus? Maaf dok, saya kurang tahu dok untuk pasien COVID untuk gaduh gelisahnya bagaimana dok? Oke. Nah, kemudian HSB, apa HSB? Ada nggak ikutin terkait dengan COVID? Apa yang dikhawatirkan orang pada saat dia COVID? Dia ya kalau ada ini sedang nggak ada ada sebagian nggak ada di Lampung ya. Jadi di Abdul Buluk itu separuhnya sudah sekarang isinya COVID ya. Jadi orang jadi gelisah pada saat dia COVID, kira-kira kenapa HSB Aziz? Mungkin karena ketakutan yang berlebih dok, kecemasan gitu dok. Takut kenapa? Takut akan penyakitnya itu dok, akan gejala-gejalanya dok. Takut mati, yang jelas. Jadi iya dok. Ya, jadi sebenarnya waktu kita rapat dengan kepala bagian, sebenarnya perlu juga melihat ya, karena kan memang tapi beresiko ya. Sekarang kepanitraan itu dipending dulu lagi karena ada koas yang COVID-nya positif ya. Tapi sebenarnya perlu dia tahu, karena kan nggak setelah COVID ini terkendali, pemahaman adik dengan COVID jadi lebih sedikit ya. Sekarang kalau kita lihat di Abdul itu ada isolasi 1-6 isinya pasien COVID semua. Jadi pada saat orang sangat tidak nyaman dengan COVID itu, orang jadi gelisah. Jadi dia tahu kalau dia lepas ventilatornya atau dia lepas sungkupnya, dia gelagapan kayak orang mau tenggelam ya. Karena itu kita lihat saturasi oksigennya sangat menurun. Tapi dipasang alat bantu napas itu sangat tidak nyaman ya. Jadi dia serba salah, ngelepas gimana, nggak lepas gimana. Apalagi kalau dia mendapatkan informasi berulang bahwa kalau dengan kondisi seperti itu prognosisnya buruk. Ya.
yaitu orang jadi gaduh gelisah, ya. Dan dia nggak efektif pada saat gaduh gelisah, ada yang ngomong apapun, dia hanya fokus dengan apa yang ada dalam pikirannya, ya. Nah, ini contohnya delirium. Delirium sama tuh, orang-orang yang dalam tanda kutip kondisinya menurun. Ruang-ruang ICU itu sering orang dengan gaduh gelisah, dipasang infus, mau dia lepas, ya terpaksa difiksasi. Demensia sama usia lanjut, ya, sehingga saya ini sudah pernah saya sampaikan di blog neuropsikiatri, ya. Kemudian penggunaan nafza. Jadi apalagi pada saat orang tersebut mengalami dalam tanda kutip sindrom lepas zat atau sindrom ketergantungan zat, ya. Kemudian psikotik yang paling sering, kemudian efek samping obat yang berat, ya, dan lain-lain. Nah, perjalanan bunuh diri juga sama. Sekarang itu bahkan sedang ada tahun 2018, ya, tema WHO itu terkait dengan bunuh diri, karena di dunia ini setiap 4 detik ada orang bunuh diri, ya. Ini strategi umum penanganan pasien dengan kegawat darurat psikiatri. Yang pertama, lakukan penilaian adanya bahaya, melukai, menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kita nilai dulu nih. Jadi kalau kita tahu dia ada kemungkinan membahayakan nyawanya sendiri, pasien itu kalau sudah diserahkan ke rumah sakit atau ke dokter, itu tanggung jawabnya pindah ke dokter, ya. Pada saat dia di Brankar misalkan, keluarganya sudah menyerahkan ke dokter, atau pasien itu misalkan ada benda yang berbahaya, kemudian dia tusukkan ke diri dia, jadi masalah, ya. Jadi, ataupun dia akan menyakiti orang lain. Ini ada beberapa kasus, atau pasiennya ada gunting di celananya, ya. Jadi kalau nggak perawat atau dokter nggak hati-hati, nanti dia tusukkan ke yang bersangkutan. Jadi ini harus hati-hati. Teori dengan apa yang akan ada lihat itu nanti beda. Kalau nanti ada lihat di GD, orang gaduh gelisah, ya, beda dengan seperti yang teorinya. Jadi akan ada rasa cemas juga kalau pasiennya ngamuk, ya, mondar-mandir, ngelempar dan lain-lain. Ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung layanan kesehatan. Jadi kalau di rumah sakit biasanya yang saya lihat di rumah sakit ini, apalagi kalau dia tentara atau polisi, ya, jadi itu biasanya di luar gedung karena dia menolak untuk masuk ke ruang gawat darurat, ya. Biasanya nanti provos, jadi provosnya itu yang melakukan fiksasi pada yang bersangkutan, ya. Penting untuk memperhatikan keselamatan staf, anggota tim, dan keselamatan pasien. Jadi jangan hanya stafnya aja atau adik aja menyelamatkan diri, atau pasiennya mati, itu sama aja tuh, karena akan jadi masalah karena pasien itu sudah diserahkan ke rumah sakit atau ke dokternya. Jangan menolong sendirian, ya. Jadi minimal ada 4 orang. Nanti kita lihat tekniknya, ya. Jadi jangan sendirian. Cegah perlukaan. Ya, perlukaan itu baik ke dokternya, tenaga kesehatannya, atau pasiennya. Ini cek benda-benda. Ini skip berulang, ya. Jadi pernah saya bilang tadi, polisi bilang sudah nggak ada, atau ada gunting, ya. Atau bisa juga pisau. Benda berbahaya lain bisa juga itu kalau nanti dirawat inap, ya, yang benda berbahaya lain. Kira-kira apa Muhammad Zaki yang bisa juga membahayakan? Contohnya apa? Halo Zaki, Muhammad Zaki. Apa contohnya? Tahu apa enggak? Kan saya bilang tadi kalau lama jangan lama-lama, ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, lebih cepat, ya. Jadi contoh dari benda yang berbahaya, contoh pada saat dia dirawat itu ada sikat gigi. Ujung sikat gigi itu berbahaya kalau ditusukkan ke leher, ya. Jadi contoh, atau ada lagi kasus yang lain, garpu atau sendok dan lain-lain. Jadi benda-benda yang ada dalam lingkungan sehari-hari. Jadi kalau ada seperti itu, habis sikat gigi kita ambil. Atau misalkan dia habis makan, sendok atau garpunya kita ambil, ya. Menyadari bahwa semua pasien memiliki potensi untuk melakukan kekerasan. Ini sudah berulang, ya. Jadi kasus seperti ini tuh ada perawat yang mengasumsikan karena sudah merasa sebagai perawat senior, nggak mungkin, atau pada saat ingin melakukan penyuntikan direbut oleh pasiennya, ya.
Jadi tetap harus hati-hati. Kemudian ada modifikasi lingkungan, kita akan lakukan dengan kebisikan minimal karena pasien-pasien trauma psikotik mengalami gangguan pada sensory gate. Jadi ada rangsangan tertentu mungkin pasien tersebut jadi gelisah. Kemudian pencahayaan ruangan untuk mengurangi ilusi atau mispersepsi ya. Jadi jangan cahaya itu remang-remang. Jadi harus terang mungkin ya sehingga dia tidak terjadi gangguan persepsi. Ciptakan lingkungan yang aman dan tidak mengancam, atau juga dengan kalimat kamu keikat ya dan segala macam itu akan merangsang pasien tersebut makin agresif ya. Nah, ini prinsip wawancara dalam kegawat daruratan. Namanya gawat darurat ya, beda dengan dalam wawancara dengan site-nya di poli. Di poli itu lebih tenang ya. Ini dalam kondisi emergensi. Ya, jadi area tertutup, ciptakan hubungan terapeutik, jadi yang bersangkutan tenang, yakinkan bahwa pasien berada di tempat yang aman, kita bilang kita mau ngebantu, kita ingin mengatasi semua apa yang dia rasakan tidak nyaman, ya kita yakinkan dulu pasiennya. Nah, kemudian lakukan komunikasi terapeutik, bicara dengan tenang, ajak pasien juga untuk tenang. Jadi suara kita jangan dalam tanda kutip marah dan lain-lain. Jadi kita bilang misalkan, coba ceritakan kenapa, atau kita bilang bagaimana tadi malam bisa tidur apa enggak, atau kita bisa bilang namanya siapa, lahir tahun berapa dan lain-lain. Jadi bentuk pertanyaan yang sederhana dan tidak sifatnya mengancam. Vokal jelas, nada suara tegas, intonasi rendah, gerakan tidak tergesa-gesa. Nanti diasumsikan kita ini mau melakukan penyerangan karena kan sebagian adalah gangguan dari proses pikir. Pertahankan posisi tubuh, hargai dan bicara dengan sopan ke pasien. Ini juga sama ya. Ini strategi umum, kumpulkan sebanyak mungkin informasi sehingga kita tahu ini F0, F1, F2. Apakah ini karena organik misalkan, oh dikatakan oleh anaknya misalkan ini sebelumnya pernah mengalami trauma kecelakaan, jadi artinya F0. Atau kalau dia masih muda, tanya ini apakah ada riwayat menggunakan sabu, menggunakan gorila dan segala macam. Kemudian pertanyaan fokus pada keluhan ini, kalimatnya pendek dan mudah dipahami, ya. Jadi jangan kalimat yang berbelit-belit. Tetap mempertahankan keselamatan pasien dan petugas. Jadi kita jarak 2-3 langkah. Tujuannya adalah kalau pasien itu mendadak agresif, kita ada kesempatan untuk menghindar, ya. Singkirkan kemungkinan masalah terkait penyakit fisik, tadi misalkan apa dia ada delirium dan lain-lain, atau karena dia ketergantungan zat. Ya misalkan sabu, bisa juga karena dia menggunakan ekstasi atau menggunakan gorila dan segala macam. Kemudian kita nilai derajat fungsi ringan gejala psikiatri. Ada penyakit penyerta atau enggak, kemudian kualitas dan ketersediaan sistem pendukung ya, tadi perawatnya dan lain-lain. Ini tata laksana umum yang perlu dipikirkan, ya berpikir bersikap kritis. Kemudian kita tetap tenang, perlu mengontrol terhadap perasaan bingung, aneh atau depresi, bersikap suportif, jaga jarak aman, tawarkan pilihan, apakah dia bisa mengontrol diri sendiri, apakah dia mau makan obat, atau kita bantu dengan fiksasi mekanik ya. Kemudian kita informasikan, kamu kalau melakukan kekerasan, misalkan mukul, melempar, nendang, dan lain-lain, terpaksa kita harus memfiksasi, mengikat ya. Lakukan dokumentasi sehingga nanti nggak ada gugatan hukum di belakangnya. Kemudian yang harus hindari mengancam, menertawakan, merasa adekuat atau sangat tidak pasti, merasa terancam, menghakimi, marah terhadap keluarga yang membawa. Ini yang harus dihindari ya. Nah ini kemudian pemeriksaan dilakukan pada pasien dengan kegawatan psikiatri. Jadi pemeriksaan fisik dan neurologi, kemudian pemeriksaan status mental, kemudian pemeriksaan penunjang. Jadi bisa terutama kalau dia lebih dari 40 tahun umurnya, ada nggak toksikologi, EKG, ronsen, lab, ini minimal yang perlu kita lakukan. Ini penanganan gawat dan psikiatri. Pertama kita lihat ada tenaga kesehatan yang penting di sini, ada dokter, perawat ringan, tokoh masyarakat, bisa lurah dan lain-lain, kemudian tenaga keamanan. Ya. Ini peralatan darurat, ya. Jadi sini kita lihat, ya, ini masih digunakan.
Nah, yang ini cuma jaket ini agak sulit karena harus punya ukuran berbagai macam. Jadi dia diikat kayak gini, kita lihat ya. Jadi dia tangannya itu akan masuk ke sini, kemudian kita ikatkan ke belakang. Jadi dia nggak bisa bergerak sama sekali ya. Kalaupun dia nendang kan dia akan jatuh ya. Nah, ini adalah fiksasi ya. Ini yang sederhana, harus halus, ukurannya seperti ini. Kemudian alat ini juga adalah fiksasi, tapi itu bentuknya injeksi. Ini psikofarmaka yang minimal yang dibutuhkan pada saat kegawat daruratan. Jadi ada haloperidol tablet, ada juga CPZ tablet, ada risperidon, ada diazepam, lorazepam, dan lain-lain. Ini untuk cemas, dan ini obat injeksi yang minimal kita butuhkan. Jadi ada haloperidol injeksi 5 mili, diazepam, ini untuk mencegah efek samping ya. Pada saat kita injeksi, ini efek samping yang kita siapkan. Nah, ini tata laksana gawat darurat pada pasien garu gelisah. Jadi perilaku agitasi, tadi kan ada agitasi, agresif, dan violence ya. Perilaku agitasi, aktivitas motorik atau verbal yang meningkat tapi nggak ada tujuan. Ya, bisa kalimat, biasanya kata-katanya namanya, ya, kemudian baru aktivitas motorik. Kemudian ada manifestasi seperti ini, ya. Bisa baca sendiri, ya, ketakutan, hostilitas, destruktif, dan lain-lain. Nah, sedangkan pelaku violence, agresif fisik yang bertujuan untuk melukai orang lain, ini yang agak hati-hati. Kalau ini ngerusak aja, melempar rumah, misalkan coba membakar, kalau ini bertujuan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan gangguan atau gejala penyakitnya. Misalkan pada saat pasien tersebut mengalami gangguan isi pikir, meyakini orang lain ingin mencelakai dia dan lain-lain, sehingga dia violence ya. Walaupun bagi orang yang dituju merasa aneh, karena dia nggak merasa melakukan apa-apa yang bersangkutan. Nah, perilaku agitasi dapat disebabkan satu, gangguan mental organik ya, ini sudah pernah saya jelaskan untuk dokter neuropsikiatri, bisa karena penyalahgunaan nafza, bisa gangguan psikotik, bisa gangguan mood, dan bisa gangguan kepribadian atau pada pada aksis 2 ya. Jadi ini yang bisa menyebabkan. Jadi kalau jangan adik bilang kalau orang ngamuk itu pasti gangguan psikotik, schizofren ya. Kalau saat ini kasusnya justru meningkat pengguna narkoba ya. Atau gangguan mood, gangguan di sini adalah gangguan afektif bipolar. Ini tampilannya aktivitas motorik yang berlebihan, tidak sesuai, tidak bertujuan, kemudian menyerang, kontrol impuls yang buruk, postur tegang, ya, kemudian merusak lingkungan, atau matanya melotot, dan lain-lain. Ya. Ini tampilan yang paling sering ditampilkan. Kemudian iritabilitas yang dapat meningkat intensitas menjadi perilaku yang mengancam, ketidakmampuan untuk menganalisis situasi dengan baik, dianya sendiri, ya. Kemudian isi pembicaraan biasanya berlebihan, bersifat menghina, merendahkan, ya. Jadi biasanya kalau dokternya tidak sabaran, ya akan diladenin, ya. Padahal ini kan orang dengan gangguan, ya. Kemudian ada tekanan, penuntutan, marah-marah, dendam, dan lain-lain. Kemudian merasa tidak aman, tidak secure. Nah, penilaian wawancara dalam prinsip wawancara psikiatri gawat darurat, bila pasien membawa senjata tajam, yakinkan dulu ya senjata itu diambil dan aman. Identifikasi kemungkinan apakah organik, misalkan tadi ada trauma, ya atau karena demensia dan lain-lain, atau penggunaan nafza atau kondisi yang seperti ini, ya gangguan mental. Nah, fisik diagnostik yang bisa kita lakukan seperti ini, ya dia penyakit medik. Apakah dia pernah mengalami misalkan kejang misalkan ya, atau gangguan kesadaran. Ya, jadi kira-kira ini yang harus kita nilai fisik diagnostiknya. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ini dengan menggunakan darah perifer lengkap, elektrolit, fungsi hati, dan lain-lain. Nah, ini tata laksana garu gelisah. Jadi kalau ada pasien garu gelisah, kita persuasi dulu, kita tenangkan ya. Kita jamin harus dia aman. Nilai kesadaran tanda-tanda cedera. Ini terutama untuk menyingkirkan F0 ya. Tahu-tahu dia ada tumor misalkan. Atau dia barusan trauma kapitis, kecelakaan ya. Kita tawarkan dulu obat oral ya. Jadi misalkan Bapak harus tenang, di sini aman.
Nah ini ada obat yang kita bantu agar Bapak bisa lebih mengontrol dirinya, misalkan tertawarkan. Kalau gagal, baru injeksi. Ya, tapi difiksasi dulu, karena kalau nggak difiksasi, otomatis dia gelisah. Atau kita menggunakan orang yang cukup banyak, sehingga bisa dipegangi ya. Setelah pasien tenang, baru penilaian secara lengkap, wawancara, fisik. Jadi jangan dalam keadaan gelisah, kita lakukan pengukuran tensimeter yang nggak sesuai pasti ya. Karena pasien aja nggak tenang. Ya. Nah, kemudian kalau dia di puskesmas, kalau perlu dirujuk, baru dirujuk. Nah, ini pelaksanaan pembatasan gerak pengekangan fisik, ya, atau difiksasi atau restrain, ya. Jadi harus lakukan dulu informed consent secara lisan. Jadi kita sampaikan Bapak bahwa untuk mengontrol agar Bapak bisa dikontrol, agar gerakan Bapak tidak merusak, membahayakan Bapak, ya, kami akan melakukan tindakan pengikatan Bapak di tempat tidur misalkan. Jadi harus kita sampaikan. Kita bilang ini membantu agar Bapak bisa mengontrol diri Bapak. Jadi bukan karena hukuman. Misalkan Bapak kalau nggak mau diem, saya ikat ya. Itu hukuman ya, ini enggak. Siapkan ruang isolasi atau alat pengikat yang aman. Ya, kalau enggak otomatis dia akan menyebabkan bekas ya. Lakukan kontrak ya, kesepakatan. Jadi kalau Bapak tenang, kalau keperawatan itu dia sebutkan tiap 2 jam dia harus dilepas. Jadi kalau Bapak bisa tenang, Bapak nggak ngamuk, bisa mengontrol emosi, otomatis nanti ikatan ini akan kita lepas, misalkan ya. Dilepas beneran tapi ya, jadi bukan hanya basa-basi. Pilih alat pengikat yang aman, nyaman, dari bahan katun agar tidak cedera, karena dia biasanya akan menarik sekencang-kencangnya tuh, nah itu bisa mencederai. Jadi harus lakukan seperti ini. Pengikatan di tempat tidur di posisi telentang, jangan miring ya, atau apalagi tengkurap. Jangan terlalu kencang, ya itu bahaya, atau terlalu longgar, pasti bisa lepas. Nah, ini harus diobservasi setiap 30 menit ya, jadi jangan ditinggal, itu berbahaya. Kemudian yang diobservasi selama pengekangan, tanda-tanda vital, tanda-tanda cedera, terutama pergelangan tangan, adakah gangguan pada sisi nutrisi, ada hidrasi, kemudian sirkulasi, kita lihat hygiene, ya eliminasinya bagaimana, buang airnya dan lain-lain. Kita periksa status fisik dan psikologisnya. Kemudian kesiapan pasien untuk dilepaskan, termasuk tanda vital ya. Nah, kemudian kita lakukan perawatan daerah pengikatan. Jadi biasanya kalau dia bekas difiksasi itu akan ada bekas. Jadi harus kita lihat kulitnya bagaimana. Jadi jangan sampai membuat luka ya. Latihan gerak pada tungkai tiap 2 jam. Jadi jam 2 jam dia harus dilepaskan. Atau kita rubah posisinya. Libatkan atau latih pasien agar dia bisa mengontrol dirinya. Kurangi pengekangan secara bertahap. Biasanya kan 4-4-nya ya yang kita fiksasi. Kita lepaskan dulu misalkan salah satu tangannya misalkan. Dia bisa nggak mengontrol. Nah ini contoh pada saat kita melakukan. Jadi kalau megang itu yang kita ukur adalah di sini. Biar dia nanti nggak kemana-mana. Kalau nggak ini nanti kalau kita pegang ini ininya ke muka kita ya. Nah ini seperti ini kita rapatkan dempet ya. Otomatis kalau memungkinkan laki-laki dengan perawat laki-laki. Jadi dari dempet dia sehingga nggak bisa membenturkan badannya ke kiri ke kanan ya. Nah ini kalau berempat. Ini bisa digotong, jadi di sini ada dipegang seperti ini megang seperti ini, yang di atas megang seperti ini. Ini standar dari Kementerian Kesehatan ya. Kesimpulan, garis psikiatris secara garis besar terbagi atas gaduh gelisah atau treatment suicide. Penata-laksanaan secara umum memerlukan terapi intensif, perlu keterlaksanaan psikofarmaka, tindakan pengekangan, perlu mengetahui tahapan saat melakukan pengekangan atau restraint. Ada yang mau tanya dulu? Nanti saya ulangi, ini masih banyak slide setelah ini ya. Tapi kita berhenti sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan ada yang mau tanya? Atau enggak saya lagi nanya? Siapa yang mau tanya? Itu tadi udah cerita pertanyaan tapi lupa. Saya ulangi, kalau nggak ada nanya, saya nanya ya. Bimo Husodo. Izin bertanya, dokter. Biar Bimo jawab dulu, Bimo Husodo. Pertanyaan saya,
pada saat pasien gaduh gelisah, apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kalau pasiennya gaduh gelisah itu kita harus menjauhkan ini dok, barang-barang yang membahayakan. Terus berikutnya, apabila pasiennya dia meronta-ronta, itu harus dipegangi sesuai tadi alur tadi dok. Harus berdempet. Sebentar, Bimo. Jadi menjelaskan itu berdasarkan saya sampaikan, jangan dikira-kira. Apa yang harus alurnya gimana? Pasien datang gaduh gelisah, apa yang harus lakukan? Kan tadi ada algoritmanya. Algoritma itu digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama itu pasiennya ditenangkan terlebih dahulu dok. Ya terus saya cuma itu. Itu apa lagi? Maaf dok, saya lupa dok. Kemas, apa Kemas? Kemas Yahya, apa Kemas? Mohon maaf dok, boleh izin bantu menjawab dok? Ini namanya Kemas, bukan mau jawab? Bukan dok, mau izin bantu menjawab dok? Yang disuruh jawab Kemas. Baik dok. Silakan Kemas. Mic-nya Kemas rusak dok. Apa? Mic-nya Kemas rusak dok. Itu kan mic-nya siapa yang dipakai sekarang? Ini saya Agustinus dok. Kemas chat di dalam chat Zoom bahwa mic-nya rusak dok. Jadi itu punya siapa yang dipakai? Itu kok connecting dia? Jadi dia nggak bisa ada suara. Ini piye nih kalau ikutan tapi nggak ikut ada suaranya. Wiki apa di Wiki? Wiki. Iya dok, baik. Silakan jawab Wiki. Izin menjawab dok. Silakan. Jika pasien datang dalam gaduh gelisah, maka kita harus menjamin dan menenangkan pasien terlebih dahulu. Nilai kesadaran pasien dan tanda-tanda cedera. Jika gagal, maka kita harus memberikan obat injeksi sesuai kebutuhan sampai pasien tenang. Selanjutnya kita enggak langsung injeksi, ditawarkan dulu obat oral. Oh iya dok. Injeksi aja. Ada yang mau milih orang apa? Itu? Baik dok, jadi diberikan obat oral terlebih dahulu. Jika gagal, ditawarkan obat oral. Kalau nggak mau baru dilakukan tindakan lanjutan. Apalagi terus itu? Berikan obat. Jika ditawarkan tidak mau, maka kita berikan obat injeksi sehingga sampai pasien tenang. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan penilaian secara lengkap, mulai dari pemeriksaan fisik, neurologis, dan wawancara, anamnesis psikiatri. Setelah itu baru kita rujuk atau lanjutkan medikasi dalam bentuk oral. Jadi sebelum ada injeksi, ada kemungkinan ada tawarkan dulu. Kalau dia nggak bisa dikontrol, kita lakukan fiksasi. Ya. Oke, itu yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya ya, butuh. Kira-kira butuh pada saat pasien tadi datang dengan gaduh gelisah ya, tindakan apa saja yang harus kita lakukan, yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Yang satu aja yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa butuh? Apa butuh? Butuh Sri Astari. Baik dokter, tindakan yang tidak boleh dilakukan, misalnya menjudge atau memberikan orang yang membawa pasien itu kita salahkan atau
seperti apa gitu. Terus kalau misalnya yang boleh dilakukan itu yang tadi dijelasin teman-teman, mungkin menenangkan pasien. Terus kalau misalnya pasien tidak bisa tenang, kita mencoba untuk melakukan kontrak dengan pasien. Misalnya seperti ini, Bapak, kalau Bapak tidak bisa tenang, jadi saya akan mengikat Bapak. Tapi nanti kalau Bapak sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa tenang, baru saya akan lepas. Seperti itu, Dok. Itu kontrak namanya. Yang nggak boleh adik lakukan itu ada sifatnya mengancam ya. Nggak bisa adik lakukan. Sedangkan kalau yang adik lakukan, yang boleh adik lakukan itu suaranya tegas, kemudian pada yang bersangkutan itu diperlihatkan bahwa yang mengontrol itu diri kita dan lain-lain ya. Ada lagi mau tanya? Nanti yang selanjutnya itu emergency psikiatri itu nanti banyak faktor lain ya, misalkan terkait dengan obat, efek samping obat dan lain-lain itu nanti didengarkan. Jadi karena jangan sampai pada saat ada puskesmas ada akibat pemberian obat, kemudian pasien gelisah, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang mau tanya lagi? Ada apa enggak? Nggak ada. Ini ada apa enggak? Nggak ada lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya cari waktu lain untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Siap.